Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah, itu yang kita ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Itulah salawat tersingkat yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di kesempatan hari ini Ibu akan sedikit membahas mengenai sediaan obat secara farmakologi ya. Pekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita bisa membedakan antara nama-nama obat ya. Ada 3 kurang lebih, nama kimia, kemudian nama spesialis atau nama dagang, nama generik, dan satunya lagi nama paten ya. Nama paten nama yang diberikan oleh satu perusahaan di mana perusahaan tersebut penemu obat pertama kali ya. Kemudian nama spesialis atau nama dagang, nama yang dimiliki oleh satu perusahaan di mana perusahaan itu memproduksi beberapa sediaan obat dengan kandungan obatnya bisa 1 atau lebih, dan mereka memiliki nama khusus ya. Jadi nama yang khusus hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan nama generik, nama yang diberikannya oleh WHO sesuai dengan isi atau komposisi obatnya itu. Jadi umumnya nama generik sama dengan komposisi obat yang diproduksinya ya. Kemudian kalau nama kimia, di mana nama obat tersebut sesuai dengan struktur kimianya. Ketika kita membahas nama-nama obat, Ibu memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama di mana memberi contoh ya. Memberi contoh 3 obat dengan nama kimia, nama generik, dan nama spesialis. Dari tugas pertama itu ada beberapa orang yang masih belum mengumpulkan ya. Kemudian juga tugas yang kedua kemarin di mana Ibu memberikan tugas kalian explore mengenai obat-obat yang kalian miliki di rumah ya. Itu pun masih banyak yang belum mengerjakan. Ibu pikir kalau memang ada kesulitan, mari kita diskusikan, bisa lewat WA ya. Jadi jangan dipendam apa-apa yang tidak mengerti, karena yang rugi kalian. Yang lain sudah bisa, kenapa saya nggak bisa, begitu ya. Jadi semuanya tergantung kepada kalian. Kalian mau bisa atau tidak, itu semua kalian yang menentukan ya. Nanti Ibu akan share di komentar, di kolom komentar ya, beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas-tugas sebagaimana yang sudah Ibu berikan. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung membahas kepada sediaan obat secara farmakologi ya. Sediaan obat kita bagi sesuai dengan sifat fisiknya ya, yaitu ada 3. Pertama, bentuknya padat ya. Kemudian yang kedua dikatakan setengah padat, dan yang ketiga adalah cair ya. Jadi ada padat, ada setengah padat, dan ada cair. Untuk yang padat antara lain ada yang dikatakan dengan serbuk ya. Serbuk itu dibagi 2 lagi, ada fulvis dan pulveres ya. Kemudian juga ada kapsul, ada tablet, kaplet, pil, plester, suppositoria, dan ada istilahnya sikum ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dari yang bentuk padat, mungkin yang agak kurang familiar antara lain suppositoria dan sikum mungkin ya. Tapi kalau yang lainnya kalian sering mendengar dan mungkin udah pasti sering melihat ya. Kemudian yang keduanya yang setengah padat. Setengah padat hanya sedikit. Salah satunya adalah salep, krim,
gel atau jelly ya, dan pasta. Istilahnya setengah padat dikatakan solid, semi solid. Setengah padat dikatakan semi solid, sementara kalau padat sendiri dikatakan solid, gitu ya. Solidaritas, ya, ada kata solidaritas berarti erat ya, padat ya. Biasanya dikatakan solidaritas dalam satu pertemanan. Yang terakhir adalah bentuk cair atau dikatakan liquid ya, liquid. Kita lihat yang liquid cukup banyak juga. Ada yang disebut dengan emulsi. Emulsi ya, bukan emosi ya. Suspensi, sirup, eliksir. Kemudian ada imunoserum, irigasi. Ingat ya, irigasinya jangan berpikir ke irigasi pertanian, berbeda ya istilahnya. Infusa, inhalasi, spirit, ya, tinktur, kemudian ada yang dikatakan larutan oral, larutan optik, larutan optalmik, larutan topikal, tetes mata, tetes telinga, juga tetes hidung ya. Mungkin banyak lagi sediaan-sediaan yang lain, tapi untuk sementara Ibu memberikan contoh-contoh yang sebagaimana Ibu sampaikan. Marilah kita akan bahas satu persatu definisi dari masing-masing sediaan obat ini. Kalian mencatatnya ya, mencatat apa yang Ibu sampaikan mengenai definisi-definisi dari sediaan tersebut ya. Oke, mari kita akan mulai dengan slide berikutnya. Kita akan awali dengan sediaan padat dahulu ya. Sediaan padat kita mulai dari full fish aja ya. Full fish Ibu kasih contoh di sini waisan. Apa itu full fish? Tadi kan di awal ada sediaan serbuk ya. Serbuk kita bagi dua, full fish dan full veres itu ya. Coba diamati yang sebelah kanan ada full fish. Ibu kasih contoh waisan. Apa itu full fish ya? Full fish adalah sediaan padat. Nah, jadi ketika membuat definisi untuk memudahkan, ingat kepada kelompok besarnya dulu bahwa full fish itu masuk kelompok padat. Maka dikatakan full fish adalah sediaan padat yang berbentuk serbuk ya, dihaluskan. Sediaan padat yang berbentuk serbuk dibuat dengan cara dihaluskan, kemudian dibagi-bagi menjadi satu bentuk sediaan yang sekali pakai atau langsung diminum. Begitu ya. Jadi dibagi-bagi bentuk sediaan serbuk ya, atau sediaan padat berbentuk serbuk yang terbagi-bagi begitu. Jadi sekali pakai atau sekali minum. Jadi ketika itu full fish maka dia sekali minum, sekali pakai. Contohnya tadi kan waisan saset, langsung dimasukkan ke sendok atau ke gelas, langsung kita minum. Atau yang lainnya, umumnya sih full fish itu kalori racik ya, buat anak-anak kecil ya. Nah, jadi beberapa tablet ya, kemudian digerus, kemudian dibagi-bagi begitu ya, atau disebut juga serbuk bagi full fish itu ya. Nutrisari ada yang sasetan kan, sekali minum, atau kopi juga misalnya yang satu saset sekali minum, pokoknya istilahnya per saset begitu ya. Obat-obat yang sekali minum dalam bentuk serbuk disebut dengan full fish. Kita masuk dulu yang ke sebelah kiri, Ibu kasih contoh di sini purol, yaitu full veres. Full veres kebalikannya dari full fish. Full veres adalah sediaan padat berbentuk serbuk yang tidak terbagi ya, itu simpelnya ya. Jadi full veres itu berkali-kali dipakainya dan tidak terbagi. Nah, kita ambil contoh tuh bedak purol ya. Jadi bedak purol kan ketika pemakaiannya ditaburkan atau ditaruh di tangan dulu baru ditaburkan pada bagian badan atau bagian tubuh yang memerlukan. Demikian pula tadi nutrisari. Nutrisari dalam bentuk botol ya. Pemakaiannya ditakar menggunakan sendok misalnya begitu ya. Untuk obat-obat yang
memiliki dosis, umumnya tidak dibentuk pulveres, harus pulvis. Karena nanti kalau pulveres, takaran yang diambil tidak akan sesuai begitu ya, semau-maunya. Nah, sementara yang pulveres umumnya obat-obat luar atau obat dalam yang sifatnya tidak memiliki dosis ya. Nutrisari itu obat dalam misalnya. Seseorang ketika pengen mengambilnya, dia bisa 1 sendok takar atau 2 sendok takar sesuai dengan cita rasa yang ingin dia nikmati begitu ya. Jadi paham ya perbedaannya pulvis dan pulveres. Kita langsung masuk ke yang ketiga, kapsul dulu aja di sini sebelah purol ada kapsul ya. Kapsul adalah kembali sediaan padat yang berbentuk serbuk kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul ya. Jadi begitu perbedaannya, kapsul itu serbuknya itu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Jadi umumnya kapsul itu adalah pulvis atau serbuk bagi yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul ya. Paham ya? Jadi khasnya kapsul memiliki cangkang. Di sini ada tutup dan ada badan ya. Dulu waktu tahun berapa ya, sempat heboh cangkang kapsul itu terbuat dari gelatin, dan gelatin yang digunakan adalah gelatin babi ya. Sementara kita mayoritas muslim haram memakan babi ya, karena masih bisa menggunakan gelatin jenis lain yaitu gelatin sapi ya. Kemudian cangkang kapsul ini kita bagi dua. Ada yang disebut dengan cangkang kapsul yang keras. Di sini ya, yang contoh yang biru putih ini cangkang kapsul yang keras. Kemudian yang berikutnya, yang di bawahnya nih ya, yang warna kuning-kuning. Nah, itu adalah cangkang kapsul yang lunak. Jadi disebut juga kapsul lunak. Ya. Cuma ketika kapsul itu keras, tidak dikatakan kapsul keras, tidak, cukup kapsul saja. Sementara kalau itu cangkangnya lunak, maka dikatakan kapsul lunak. Umumnya kapsul lunak diisi dengan zat-zat yang sifatnya cair ya. Nah, sifatnya cair seperti minyak zaitun gitu ya, atau natur E ya. Itu berbentuk minyak ya, dimasukkan ke dalam cangkang kapsul lunak. Nah, oke. Kita masuk ke berikutnya adalah tablet dulu yang atas ya, untuk memudahkan ya. Tuh yang atas paling pojok kiri tablet. Tablet adalah sediaan padat yang dibuat dengan cara ditekan atau dengan cara kompresi. Nah, ya. Bukan dikompres ketika demam ya, tapi dikompresi. Dia ada satu cetakan atau ada alat yang menekan ya kepada campuran bahan itu sehingga berbentuk tablet ya. Jadi cetakannya bentuk tablet tergantung kepada cetakannya. Ibu ulangi ya. Tablet adalah bentuk sediaan padat yang dibuat dengan cara ditekan atau kompresi ya. Biasanya tetap sekali minum ya, meskipun ada beberapa tablet yang bisa diparok, misalnya dibelah begitu. Kemudian yang bawahnya lagi kaplet. Kaplet juga sama ya. Kaplet adalah sediaan padat yang dibuat dengan cara ditekan atau kompresi yang bentuknya memanjang. Nah, perbedaannya gitu ya. Kalau tablet umumnya bulat, kalau kaplet memanjang. Hanya itu perbedaannya. Oke, itu udah tablet dan kaplet. Nanti tablet kita bagi lebih banyak lagi itu variasinya. Setelah itu kita masuk ke pil ya. Nah, pil sebelah kanan tengah-tengah ya, di atas kapsul lunak. Pil adalah sediaan padat yang dibuat dengan bentuk bulat kecil. Nah, ya. Jadi pil adalah sediaan padat yang dibuat dengan bentuk bulat kecil. Zaman dulu sebelum ada tablet, kapsul dan kaplet, maka umumnya dibuat pil. Pil itu umumnya berisi zat-zat yang sifatnya herbal ya. Dan biasanya karena kecil-kecil,
Pil itu sekali minumnya banyak. Ada yang sekaligus dua pil, 4 pil, 8 pil karena kecil-kecil ya. Nah, itu adalah pil sediaan padat yang dibuat dengan bentuk bulat kecil ya. Meskipun ada pil yang bulat tapi besar, itu biasanya untuk binatang atau untuk hewan ya. Disebut juga bolus ya, pil yang besar. Oke. Kita masuk ke supos dulu ya. Nah, supos nih. Supositoria adalah sediaan padat ya yang digunakan dengan cara dimasukkan lewat anus atau rektal atau lewat vagina ya. Jadi supos sediaan padat yang dibuat dengan maksud dimasukkan ke dalam anus atau rekta atau ke dalam vagina ya. Untuk yang vagina bisa dikatakan juga ovula ya. Tetapi ada yang mengkategorikan itu masuk kelompok suppositoria ya. Biasanya yang bentuknya ovula itu yang lebih bulat lonjong, agak pipih ya. Sementara yang bentuknya seperti torpedo ya agak memanjang, itu umumnya untuk dimasukkan ke dalam rektal atau anus ya. Supos itu ketika di luar dia berbentuk padat, tetapi kalau kena panas ya atau kena suhu tubuh dipegang sama kita, maka dia akan meleleh. Nah, ya akan meleleh. Karena itu biasanya supos dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan suppositoria. Kita masuk ke plester dulu. Plester yang paling bawah di sini ya. Plester adalah sediaan padat ya yang mengandung obat di mana pemakaiannya dengan cara ditempel kepada bagian badan yang sakit ya. Umpama kita terluka kan pakai ada betadine plester, di situ ada povidone iodinnya ya. Atau ada plester yang lain di mana ada plester yang mengandung antibiotik kemudian ditempelkan kepada luka ya sehingga akan mengeringkan luka dan menjauhkan dari infeksi. Atau nanti ada plester yang lain untuk obat jantung. Nah, misalnya ditempel di daerah dada sehingga langsung diserap oleh kulit dan masuk ke area jantung ya. Kalau kita pegel-pegel, ada kalanya juga kita menggunakan Hansaplast plester misalnya atau Koyo plester begitu ya, sehingga panasnya itu meresap itu ya ke dalam badan kita. Itu bentuk plester. Kita lihat yang terakhir yang paling atas yaitu sikum. Jadi sikum itu sediaan padat ya. Jadi di mana itu hasil ekstraksi dari tanaman. Jadi satu tanaman ya diekstraksi zat berkhasiatnya. Kan satu tanaman itu mengandung banyak zat ya dalam satu tanaman itu. Kemudian diekstraksi, diambil zat berkhasiatnya. Setelah ketemu maka dikeringkan. Bentuk yang keringnya itu disebut dengan sikum ya. Jadi sikum adalah sediaan padat dengan cara mengekstraksi suatu tanaman dan dikeringkan sehingga menghasilkan serbuk ya, itu bedanya. Nanti sikum ini bisa dibentuk fulvis, bisa dibentuk kapsul begitu ya, bisa dibentuk pil, bisa dibentuk tablet dan sebagainya. Cuma perlu diketahui bahwa sikum itu ekstraksi dari sebuah tanaman kemudian dikeringkan, maka hasil yang keringnya itu disebut dengan sikum ya. Insya Allah kalian paham ya, sambil nanti diulang dicatat setiap definisi sediaan padat yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang kita akan lihat variasi tablet, karena tablet begitu banyak variasinya. Kita lihat slide berikutnya, bahwa tablet ada yang dikatakan dengan pertama kita lihat adalah tablet ini dulu yang di sini nih ada bagiannya.
tablet antara lain, pertama ada tablet tempa, tablet cetak, tablet triturat, tablet hipodermik, tablet sublingual, tablet bukal, tablet effervescent, tablet trochis, tablet plastillus, tablet kunyah, tablet salut gula, tablet salut selaput atau disebut juga tablet salut film, tablet kompresi ganda, tablet salut enterik, dan tablet implan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang familiar dulu ya. Kita lihat yang pertama adalah tablet kunyah deh, yang antasida ini yang di bawah ya. Tablet kunyah adalah tablet yang diminum dengan cara dikunyah ya. Jadi untuk efektivitas khasiat tablet ini harus dikunyah. Nah, setelah dikunyah baru ditelan, boleh dibantu dengan air ya. Kemudian berikutnya yang ke arah kanan tuh yang warna-warni, tablet salit gula ya. Sediaan tablet ya, tablet salit gula adalah sediaan tablet yang dibuat di mana bagian luar tablet disalut dengan gula, begitu ya. Kenapa disalut dengan gula? Biar rasanya manis. Jadi ketika sampai di lidah tidak terasa pahit, begitu ya. Itu yang disebut dengan tablet salut gula. Kita masuk dulu ke tablet trosis ya. Tablet trosis yang sering adalah FG trosis. Tablet trosis adalah tablet yang diminum dengan cara dihisap atau seperti permen ya, dikatakan juga dengan tablet hisap ya. Nah, itu yang tablet trosis. Tablet yang diminum dengan cara dihisap. Jadi jenis-jenis tablet ini umumnya berdasarkan cara pakainya ya. Jangan sampai tablet trosis langsung ditelan. Tapi umumnya enggak ya, karena bentuknya yang gede. Yang sering keliru adalah tablet kunyah. Tablet kunyah seperti antasida, milanta, promah itu sebaiknya tidak ditelan langsung, tapi harus dikunyah dulu ya. Berikutnya yang atasnya tablet cetak. Nah, itu tablet secara umum ya. Tablet yang dibuat dengan cara dicetak atau dikompresi itu tadi. Tablet secara keseluruhan adalah tablet cetak rata-rata ya. Berikutnya adalah yang sebelah kirinya, tablet effervescent ya. Mungkin kalian sering minum effervescent, misalnya CDR ya, Redoxon begitu ya. Tablet effervescent adalah tablet yang diminum dengan cara dimasukkan ke dalam segelas air, kemudian si tablet akan terurai mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ya, dan diminumnya setelah menunggu gelembung-gelembung udara atau CO2 itu yang keluar habis ya. Seperti itu yang disebut dengan tablet effervescent. Tablet yang diminum dengan cara dimasukkan ke dalam air, kemudian tablet akan terurai dan keluar gelembung-gelembung. Diminum setelah gelembung-gelembung itu semuanya habis, begitu ya. Itu tablet effervescent. Kita masuk ke sebelahnya, ke bawah effervescent yang sebelah kiri ya. Yang contohnya ibu kasih isosorbit dinitrat, tablet sublingual dulu ya. Sub tuh di bawah, lingual tuh lidah. Jadi tablet sublingual adalah tablet yang diminum dengan cara ditaruh di bawah lidah. Jadi cara minumnya tidak ditelan, tidak dikunyah ya, tetapi ditaruh di bawah lidah. Nanti akan bereaksi bersama air liur. Di situ banyak saraf-saraf tertentu ya, yang akan membuat tablet itu menjadi terurai dan terhisap sehingga langsung masuk
kepada organ yang membutuhkannya. Ini umumnya untuk obat jantung ya. Lebih cepat reaksinya ditaruh di bawah lidah ya. Jadi itu yang disebutkan sublingual. Sub di bawah, lingual itu lidah. Berikutnya yang sebelah kiri dari tablet sublingual ada tablet bukal. Bukal itu tablet yang diminum dengan cara ditaruh di bawah, ditaruh di antara pipi dan gusi. Jadi pemakaiannya tablet itu disimpan di antara gigi dan gusi yang disebut dengan tablet bukal, begitu ya. Itu secara singkatnya yang disebut dengan tablet bukal. Kita masuk ke sebelah ISDN tuh ada ya, ibu lupa belum ngasih nama ya, kecil-kecil banget ya, nggak begitu jelas. Itu disebut dengan pelet. Pelet di sini bukan jampe-jampe untuk membuat seseorang suka gitu ya. Jadi tapi istilahnya pelet. Pelet adalah tablet berbentuk steril. Jadi dia harus steril ya. Yang bentuknya kecil, dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi seperti disuntikan ya. Tablet itu bentuknya kecil. Dimasukkan ke dalam tubuh dengan suatu alat yang disebut dengan troker. Ada alatnya yang disebut dengan troker. Alat untuk memasukkan tablet itu. Umumnya pelet ini sebagai obat KB ya, sebagai obat KB. Jadi pelet adalah tablet steril, dia harus steril karena masuk ke dalam tubuh. Nanti obat itu akan melarut di dalam tubuh kita ya, dan memberikan efek untuk menjarangkan kehamilan ya. Tablet kecil berbentuk steril yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan alat yang dinamakan troker ya, seperti itu. Kita lanjutkan yaitu tablet kompresi ganda ya, contohnya Decolgen nih ya, di sebelah antasida. Apa itu tablet kompresi ganda? Tablet kompresi ganda adalah tablet yang dibuat dengan lebih dari satu kali tekanan. Umumnya 2 kali tekanan, yaitu ganda. Di situ kelihatan berlapis begitu ya. Jadi tablet kompresi yang berlapis atau ganda dibuat lebih dari 1 tekanan ya. Di sini contohnya Decolgen. Lihat berlapis, di tengahnya ada yang warna orange, di atasnya kuning-kuning ya. Jadi itu yang disebut dengan tablet kompresi ganda ya. Kemudian yang disebut dengan tablet selaput ya. Itu contohnya adalah Pitogen di sebelah tablet kompresi ganda gitu ya. Tablet salut selaput adalah tablet yang disalut dengan selaput yang tipis. Istilahnya ada selaputnya ya. Selaput tipis di mana nanti akan larutnya di dalam lambung dan usus ya. Nah, larutnya di daerah lambung dan usus. Ini mirip dengan tablet salut gula ya, tapi istilahnya di sini diselaput ya. Tablet selaput di mana nanti akan hancur di daerah lambung dan usus ya. Berikutnya di atas tablet selaput ada tablet enterik. Jadi tablet enterik itu adalah ya, tablet di mana lapisannya tidak hancur di lambung. Berbeda tadi dengan selaput ya. Selaput diharapkan hancur di lambung dan usus gitu ya. Tetapi ini hancurnya di usus. Jadi khusus di usus untuk menjaga agar tidak rusak, karena lambung itu mengandung asam lambung ya. Asam lambung di mana tablet zatnya ini tidak tahan terhadap asam lambung, maka dibuat enterik agar ketika dia melewati lambung, tablet itu aman, tidak hancur. Baru ketika di usus dia akan terurai ya. Baru dia akan memberikan khasiatnya kalau sudah terurai. Jadi itu yang dikatakan dengan tablet enterik. Itu perbedaannya ya. Kalau selaput itu tablet yang diberi selaput tipis, hancurnya di lambung usus. Kalau enterik ya, tablet yang diberi selaput usus tetapi hancurnya tidak di lambung melainkan di usus ya. Kita masuk ke paling bawah yang kiri, tablet triturat. Udah jarang ya tablet triturat
bentuknya kecil-kecil tadi ya. Ini hampir sama dengan definisi tablet secara umum, yaitu tablet yang dikempak ya, atau yang dicetak dalam bentuk kecil, umumnya silinder atau silindris ya. Mirip pil, cuma pil mah selalu bulat, tapi kalau tablet bentuknya silindris, ibaratnya silinder ya. Itu disebut dengan tablet triturat. Jadi definisi tablet ini ada yang berdasarkan cara buatnya, ada yang berdasarkan cara pakainya ya, ada yang berdasarkan keinginan tablet itu pecahnya di mana tadi ya, bisa di lambung atau usus. Kemudian ada satu lagi mungkin paling atas ya, yaitu tablet hipodermik ya. Tablet hipodermik. Dikatakan di situ tablet hipodermik, tablet yang dibuat dari bahan yang mudah larut. Bahannya itu mudah larut dalam air ya. Tetapi sekarang hipodermik pun ada yang tidak dilarutkan dalam air, mirip effervescent ya. Jadi tablet yang dibuat di mana bahannya itu mudah larut dalam air. Jadi sebelum minum dilarutkan ke dalam air. Perbedaannya apa? Kalau effervescent itu mengeluarkan gelembung-gelembung ya, yaitu CO2, gas CO2. Kalau hipodermik tidak mengeluarkan gelembung-gelembung. Tetapi sekarang tablet hipodermik ada yang langsung diminum, tetapi mudah larut nanti di dalam lambung. Itu perbedaannya ya. Kalau tablet-tablet yang lain mungkin ada yang memiliki waktu yang cukup lama dia terlarutnya, tetapi untuk hipodermik itu udah pasti bahannya mudah larut dalam air ya. Itu beberapa tablet yang sudah Ibu sampaikan. Kalian Ibu minta untuk mencatat ulang ya. Jadi dari semua definisi sediaan padat ditambah dengan sediaan tablet ini. Definisi-definisi yang Ibu sampaikan merupakan definisi-definisi yang sederhana. Tapi kalau kalian ingin lebih lengkap, boleh kalian searching di Google, melihat definisi-definisi, mencatat definisi-definisi itu. Yang pasti apa yang kalian catat itu yang paling mudah begitu ya. Terutama mudah bagi kalian untuk mengingat dan membedakannya ya, seperti itu. Di slide berikutnya Ibu hanya sedikit menambah pengalaman atau pengetahuan kalian. Beberapa jenis alat cetak tablet ya. Ada yang alat cetak manual, ada yang alat cetak yang berbentuk mesin ya. Kita di SMK Farmasi Purwakarta, alhamdulillah diberi kepercayaan mendapatkan bantuan alat-alat cetak tablet ya. Kalau ingin memperdalam mengenai pembuatan bentuk-bentuk sediaan ini, kalian bisa masuknya ke kelompok farmasi industri nanti ya, di kelas 11 ya. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap kalian yang tidak paham bisa mendiskusikannya ya. Nah, seperti tadi contohnya dicatat definisi-definisi bentuk sediaan obat farmakologi yang bentuk padat tadi, kemudian dikumpulkan ke Ibu lewat WA atau lewat email paling telat hari Rabu pekan depan ya. Ibu minta hari Rabu pekan depan. Baiklah, lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta maaf ada yang terlewat ya. Oh iya, tadi tablet pelet itu sama dengan tablet implan ya. Jadi dia sediaan yang steril, kemudian dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh ya dengan alat yang namanya troker ya. Kemudian juga terlewat tablet kempak. Tadi baru tablet cetak ya. Kempak dan cetak hampir sama, yaitu dengan adanya tekanan. Cuma bedanya kempak itu lebih kuat tekanannya dibandingkan dengan cetak, begitu ya. Jadi tablet kempak adalah tablet yang dibuat dengan cara dikempak, menggunakan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan tablet cetak, begitu ya. Anak-anak Ibu sekalian, Ibu minta kalian tetap semangat ya, sekalipun kita belum bisa offline.
dalam mengerjakan tugas-tugas. Sebetulnya bagi ibu tidak rugi ya kalian mau buat tugas atau tidak, cuma karena rasa sayang ibu dan perhatian ibu agar kalian tidak rugi, karena dengan tugas-tugas itu akan menambah keahlian dan pengalaman kalian ya. Sementara orang tua kalian sudah bersusah payah mengeluarkan biaya, tapi kalian tidak memperoleh ilmu begitu ya. Nah, jadi kalian ya yang harus bisa memotivasi diri sendiri di dalam kondisi yang seperti ini begitu kan. Nah, seperti ibaratnya begini, kalian harus punya rasa rugi begitu ya kalau kalian belum paham. Jadi bisa terus ditanyakan baik kepada teman atau guru. Umpama nih, ibu kalian atau orang tua kalian sudah memberikan uang untuk membeli stik begitu ya, atau untuk membeli satu makanan yang kalian suka deh. Mau stik, burger, atau misalnya jenis apalah. Nah, ketika semuanya dapat tapi kalian tidak dapat, kalian kan merasa protes ya, rugi. Loh, orang tua saya sudah bayar tapi saya tidak mendapatkan bagian misalnya begitu kan. Kalian pasti protes deh, gak akan diam saja karena itu jenis makanan begitu ya. Atau orang tua kalian sudah membeli HP misalnya gitu, iPhone ya, iPhone terbaru nih gitu kan, udah bayar mahal, harganya misalnya 50 juta gitu kan, tapi yang lain dapat kalian enggak, kalian pasti protes. Wah, dengan segala daya upaya kalian melakukan protes begitu ya. Nah, harusnya demikian dengan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian. Tadi berbentuk makanan, berbentuk benda, HP, itu adalah kebutuhan fisik kalian. Sementara yang namanya manusia itu terdiri dari fisik dan ruh ya. Kalau yang orang yang hanya fisiknya aja, tidak ada ruh, namanya apa? Namanya mayat ya, namanya mayat, bukan lagi manusia yang utuh. Dan kebalikannya, kalau orang yang hanya ruhnya saja, tidak ada fisiknya, namanya apa? Namanya jin atau ririwa ya. Jadi manusia yang utuh itu terdiri dari dua, yaitu fisik dan ruh. Nah, fisiknya itu makanannya tadi bisa burger, ayam, kemudian stik begitu ya. Kemudian kebutuhan yang lainnya bisa handphone atau benda-benda lain. Itu untuk fisik. Sementara ruhnya apa? Ruhnya salah satunya adalah ilmu pengetahuan ini. Ya, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kalian atau kalian sendiri bisa aktif mencari ilmu pengetahuan di berbagai tempat ya. Nah, kalau kalian hanya fokus ke fisik, tidak memperhatikan ruh kalian, apakah kalian mau menjadi mayat hidup ibaratnya begitu kan? Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Di samping ilmu pengetahuan yang seperti ini mengenai obat-obatan nanti akan berguna buat kalian juga. Kemudian bagian yang hal-hal yang sifatnya spiritual dan sebagainya, itu harus kalian perhatikan ya. Kalian harus punya semangat, harus memiliki rasa syukur ya. Kalaupun nanti sekolah, kalian mungkin sekolah tidak begitu jauh, sementara banyak orang di luar sana ya, yang kalau mau berangkat sekolah aja berapa kilo mereka harus menempuh. Kemudian jalan yang mereka tempuh pun ada yang harus melewati sungai ya, ada yang harus mendaki beberapa tebing. Coba deh kalian lihat, searching ya, sekali-kali searching untuk hal-hal yang bisa menyemangati kalian. Organ tubuh kalian alhamdulillah lengkap. Kalian punya tangan untuk mencatat, kalian punya mata untuk melihat, kalian punya telinga untuk mendengar. Banyak saudara-saudara kita yang cacat ya, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi mereka semangat buat belajar. Kemudian juga ada yang buta, mereka tidak bisa melihat, mereka susah payah hanya untuk membaca menggunakan fasilitas braille, yang dimana tidak setiap hal ada fasilitas huruf braille-nya. Sementara kalian dengan mudah bisa melihat begitu kan. Demikian pula telinga, kalian dengan mudah bisa mendengar. Banyak saudara-saudara kita yang dia tuli, dia bisu ya, dengan cobaan yang Allah berikan kepada dia malah membuat dia menjadi lebih baik dari kita. Jangan kalah seperti itu. Jadi kalian harus semangat, harus mampu memotivasi diri kalian sendiri ya. Hal-hal yang buruk biarlah berlalu. Untuk kedepannya pikirkan ada hal-hal yang positif. Jika kita jadi bergaul ya, kalau misalnya ya susah karena tidak bisa ketemuan dengan teman, WA-an lah di dalam grup. Kalian berdiskusi untuk mencari kedekatan, atau kalian bisa berkomunikasi dengan guru-guru yang kalian anggap bisa memberikan solusi terhadap
setiap permasalahan yang sedang kalian rasakan ya. Jadi kalau ada kesulitan harus dibicarakan. Mungkin itu saja, Ibu minta maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.